Kita lanjutkan dialog ini. Saya ke Pak Margarito lagi nih ya tadi Pak Margarito. Kalau menurut Anda ini akar permasalahannya apa Pak? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh tim independen ini? Saya kecuali solusi jangka panjang ya. Tapi dalam kasus ini saya tidak tahu seberapa berani mereka begitu, oleh karena kalau mereka masuk memanggil penyidik dan menilai alat bukti proses penyidikan, apa itu iya? Bagi saya itu soal. Tetapi kalau mereka temukan misalnya, oh ini karena ada kelemahan dalam sistem pengawasan kita dan itu perlu kita adakan untuk jangka panjang, menurut saya sangat mungkin. Dan ini momentumnya. Misalnya, kita tahu memang di kepolisian misalnya itu ada wasdik, pengawas penyidikan. Kemudian ada Irwasum, kemudian ada Propam dan segala macam. Tetapi kita tahu juga bahwa kekeliruan-kekeliruan dalam penyidikan itu juga sering ditemukan. Dan Anda bisa bayangkan misalnya ada orang yang tersangka bisa bertahun-tahun. Bagaimana ceritanya itu? Dan nah ini mesti kita bikin beres. Ya. Ada juga yang lain-lain lagi yang orang udah tahu lah itu. Nah ini juga harus Tapi kalau masalah kriminalisasi ini nih Pak, kan tadi katanya untuk jangka panjang agar diberi hak imunitas saja nih KPK agar tidak berulang seperti ini terus, mengingat tugasnya kan berat begitu. Kalau menurut Anda bagaimana Pak? Saya untuk sementara berpendapat bahwa hak imunitas itu tidak diperlukan. Karena untuk apa diberikan hak imunitas kalau misalnya mereka itu untuk bertemu dengan orang saja yang berkaitan langsung dan atau tidak langsung dengan penyidikan perkara di KPK, toh itu dilarang, yang begitu, terus kita beri mereka agar tidak jadi korban kriminalisasi seperti ini begitu Pak? Enggak. Bagi saya kriminalisasi dan tidak kriminalisasi itu mesti dilihat betul pada apakah faktanya cukup atau tidak, datanya cukup atau tidak. Kalau tidak ada data dan Anda adakan, itu kriminalisasi. Nah, saat ini menurut Anda bukan kriminalisasi nih, bukan diadakan. Sebegini jauh kan mereka bicara terbuka gitu. Kami punya dokumen, kami punya saksi, kami punya ahli. Di sana bilang kami punya lebih dari 3 alat bukti di KPK. Jadi bagi saya agak susah mengatakan itu kriminalisasi. Ya. Karena KPK meskipun ada kejanggalan begitu ya Pak, yang begitu cepat begitu kan Pak ya. Ya, sama juga kalau bicara dari perspektif itu orang juga bisa mengatakan bahwa kenapa Budi Gunawan itu baru ditetapkan tersangka dari sekarang, mau kasus 2010. Ya. Kenapa baru sekarang? Nah, sama juga di Pak Bambang. Kasusnya 2010, tadi Pak Asrul bilang ada begini-begini dan lain-lain, kenapa baru sekarang? Baru pelaporan yang paling terakhir adalah tanggal 15 dan tanggal 19. Iya. Begitu kan? Baik. Tapi ada lagi mengatakan bahwa sebenarnya sudah dilaporkan sejak dulu, cuma tidak ditangani secara cukup karena momentumnya nggak tepat. Baik. Dan itu jadi berputar terus-menerus begitu. Ini mungkin tambahkan nih Pak Ande Nasrun terkait konflik ini, menurut Anda solusinya seperti apa? Saya kira sih kembali ya kepada mencoba mereka untuk kembali bekerja dua lembaga ini berdasarkan nota kesepahaman itu. Jadi kan masing-masing pihak bisa dengan baik bekerja ya. Saya berikan contoh gini ya, misalnya sekarang ada pelaporan, ada gelombang pelaporan baru. Sebetulnya KPK bisa kirim orang, ya kan, menunjuk misalnya katakan siapa yang menjadi juru bicara KPK untuk, atau liaison officer KPK untuk berhubungan dengan Mabes Polri. Saya melihat peran Pak Anand Pandu Praja cukup bagus, ya kan. Dulu kan dia dari Kompolnas, ngerti bagaimana kerja dan komunikasi dengan Mabes Polri. Bisa aja dikirim, sebetulnya laporannya bagaimana. Biar juga sebagai bahan agar orang-orang yang dilaporkan itu juga siap untuk mengcounter. Jadi gitu satu. Kemudian bisa juga secara terbuka misalnya katakan lawyer Pak Bambang atau misalnya katakanlah satu tim dari KPK meminta agar diadakan gelar perkara. Ini apa sebetulnya? Sehingga transparan semuanya ya Pak ya? Sehingga semua transparan, dan saya punya keyakinan karena ini kan sebetulnya bukan perkara yang serius-serius amat ya kan, bukan perkara korupsi juga, bukan perkara terorisme atau human trafficking yang bobotnya tinggi sekali. Ini bisa dimintakan keterangan, kemudian bisa diargumentasikan, nanti kemudian ada kesimpulan sebetulnya perkara ini lanjut atau tidak. Ini yang sebetulnya harus ditempuh, tapi menempuh sesuatu ini yang secara teknik hukum biasa dikerjakan oleh para lawyer ya kan, harus dibarengi juga dengan pola komunikasi di antara lembaga ini yang menginginkan cooling down communication. Dua-duanya harus bekerja dengan baik.
saya kira yang terbaik buat saya sekarang, mungkin ke depan ini ya dalam waktu terdekat boleh juga lah KPK mengutus ya, atau dua misalnya Pak Pandu dengan Pak Zulkarnain ke menghadap atau bertemu dengan Wakapolri, PLT Kapolri, Pak Badrudin Haiti. Agar komunikasi terbangun. Komunikasi ini harus cair dulu, ya kan? Semua persoalan bisa diselesaikan dengan model komunikasi, karena perkara ini belum sampai dilimpahkan ke kejaksaan, masih di internal polisi. Sudah katanya. Belum. Ya kan belum dilimpahkan. Tadi kan saya terakhir dengar Pak Roni Sompi bicara gitu kan. Nah, kesempatan ini sebaiknya bisa dipakai oleh pihak KPK untuk mengajukan permohonan untuk gelar perkara, mendengarkan. Mereka bisa aju argumennya juga, bisa melihatkan sebagaimana, karena kan ada perdebatan juga sebagaimana dikatakan oleh pengacaranya Bambang Wijayanto, ya kan. Ibu Nur Sabani bilang ini kan ada yang sangkaan-sangkanya, kami perdebatkan. Nah, forum yang tepat adalah forum gelar perkara. Bisa dihadiri langsung Kabar Reskrim, juga dihadiri bisa dengan Pak Wakapolri, mungkin Pak Irwasum, lengkap mereka ditambah dengan Kompolnas untuk memberikan pendapat. Saya tidak melihat tidak ada masalah tambah penyelesaian. Pasti ada penyelesaian, ya kan. Apalagi ini persoalan bagaimana memulai komunikasi, dan mereka sudah ada dasar. Kan bukankah KPK dibangun juga oleh kiriman penyidik-penyidik dari Mabes Polri, ya kan, dan ini kan atau bisa dari kejaksaan. Jadi saya lihat tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dan ini hanya riak-riak percikan individu per individu, bukan antar instansi seperti Pak Johan Budi katakan, ya. Dan saya yakin mulai dulu dari sana, membangun kembali komunikasi. Sehingga bisa jelas persoalan. Kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi nanti di pemirsa setelah pesan-pesan dialog. Ini segmen terakhir ya, mungkin sekaligus closing segmen, tapi saya ingin tanya dulu ke Pak Margarito ini, satu persatu ini berguguran sudah dilaporkan begitu kan, tersangka Bambang Wijayanto. Nah, jika kemudian ada beberapa pimpinan yang juga mengalami kasus kalau yang tinggal sama. satu jadi masalah besar. Kalau tinggal satu jadi masalah besar. Kalau misalnya ada dua, ada masalah tetapi tidak fatal. Ya, mungkin tugas pencegahan akan ini seterusnya ya, tugas pencegahan atau apa yang satu itu mungkin akan bermasalah di situ. Tapi kalau kita tinggal satu berarti bisa ya, karena bisa tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat secara hukum. Sifat kolektivitasnya itu selesai, tidak ada lagi. Dan karena seperti apa harus dipilih pimpinan ya, baru? harus, kalau kita bicara normatif, kita bicara undang-undang KPK harus segera diisi. Presiden membentuk tim seleksi untuk segera menyeleksi mereka untuk bentuk. Nah, supaya tidak lebih panjang, yang sekarang tersangka kan baru satu, ya, baru Pak Bambang. Yang lain-lain kan baru dilaporkan. Laporannya kayak apa kita belum tahu. Saya bayangkan begini, kalau Presiden katakanlah besok ini mengajak pimpinan KPK yang masih ada, termasuk dengan Pak Bambang, katakanlah begitu, kemudian jajaran di Bareskrim, Mabes Polri, makan pagi lah, atau makan siang, ngobrol-ngobrol, selesai itu barang. Itu selesai. Lalu, tapi selesainya pasti tidak selesai. Sudah, itu adalah pangkal menuju penyelesaian yang elok, yang manis. Ya. Sekarang kita akan susah meminta, KPK udah jelas tidak bisa menghentikan penyidikan. Polisi bisa SP3, KPK tidak. Tetapi akan ada lembaga yang bisa membuat di barang tidak naik. Dan saya tahu jalan ke arah itu sedang dirintis sekarang. Maksudnya di KPK juga kasus Budi Gunawan juga tidak naik begitu? Bisa jadi. Kalau misalnya pra peradilan dan menyatakan bahwa penyidikannya tidak sah. Tapi kan bisa ditetapkan tersangka lagi oleh KPK begitu kan? Tapi, nah itu dia makanya kan ya kita cari akal dulu lah. Apakah itu makan pagi gitu ya, nanti pagi, makan malam kayak apa. Ya. Begitu kan supaya selesai. Tapi iya, ini mungkin disambung juga ini oleh Pak Andri Nasrun. Tetapi kan mungkin bisa menyelesaikan masalah, bisa komunikasi KPK dan Polri terselesaikan. Tapi masalah siapa Kapolrinya ini kayaknya belum bisa terselesaikan itu, Pak. Pasti ada mekanisme koreksi ke arah sana ya. Dan karena ada masalah, mungkin juga ada alternatif lain, ya kan? Ada alternatif lain untuk pengganti ataupun juga, saya kira pasti ada solusi. Kalau tidak mau diganti juga, ini kan masalahnya nggak selesai-selesai nih. Belum tentu kan, tergantung dari cara. Dan saya kira ini kan juga menyangkut komunikasi politik, ya kan, bisa juga.
komunikasi politik. Mungkin mungkin juga saya kira ya, saya kira tim 7 nanti akan memberikan rekomendasi. Tapi lebih dari itu mungkin juga bisa diulang lagi kerjanya Kompolnas. Seperti itu ya. Misalnya bertanya bagaimana kemungkinan seperti ini. Tapi buat saya itu the next step ya, tahap berikutnya. Yang paling urgen ini bagaimana membangun confidence building measure itu yang paling utama sekali. Jangan sampai terjadi sesuatu yang menjadi ruwet, ya seperti misalnya tingkat 1 segala macam. Jadi semua juga melihat karena Polri dalam menerima laporan tidak selamanya juga ya, misalnya kalau misalnya kurang bukti atau misalnya ini tidak juga melanjutkan laporan itu. Tapi bahwa dia menerima laporan itu harus diterima laporan karena memang kan begitu model kerjanya. Baik. Dan sekarang ini kalau bisa kita tambahkan ya, Pak Bambang itu masih secara hukum masih berstatus sebagai komisioner. Karena walaupun dia mengajukan pengunduran diri tidak serta-merta dia berhenti. Karena dia berhenti menurut undang-undang ini harus dengan Kepres. Selama Kepres tidak ada ya dia komisioner. Walaupun dia mengajukan pengunduran diri tidak serta-merta atau saat itu juga dia berhenti, enggak juga. Ya, tapi setelah ada Kepres beda itu dengan kan berhenti presiden. Ya. Kalau Pak Harto dulu berhenti dia berhenti. Nggak perlu ada tap MPR itu maka dia berhenti. Itulah lagi gitu. Itulah lagi tuh. Jadi kalau ini tidak harus ada legalitas. Lagi legalitasnya belum muncul nggak bisa. Tapi legalitasnya itu untuk pemberhentian sementara begitu. Ya. Yang dimana kan bisa. Karena kalau kita mau bicara legal, sekali lagi beliau ini mengajukan pengunduran diri atau tidak berdasarkan undang-undang ini mesti berhenti. Karena begitu perintah undang-undang. Karena tersangka ya. Ya. Baik. Nah, mungkin supaya Pak Presiden ini cepat-cepat mengambil langkah lebih konkret, lebih teknis, ya DPR pertanyakan lah, gunakan interpelasi, pertanyakan Pak Presiden kenapa kok begini, gitu kan supaya dia terlecut untuk tampaknya cepat. DPR diam membisu ini belum ada. Melihat situasi lah. Melihat anginnya dulu ini kemana. Baik, terima kasih nih Pak Margarito juga Pak Andi Nasun dan pemirsa, ada Pak Berita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.